got so much fucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Cerlar Skapsari kelas 11 TKT2. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang create, view, and edit files. Nah, create, view, and edit files ini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server ya teman-teman. Nah, di materi kali ini ada 7 materi ya teman-teman. Di sini kalian bisa baca dan nanti kalian bisa pelajari tutorial dari saya. Nah, pada pembahasan yang pertama ada yang namanya stdin, ada yang namanya stdot, dan ada yang namanya stdirr. Nah, apa sih itu stdin, stdot, dan stdir itu? Nah, jadi stdin itu merupakan singkatan dari standar input. Nah, jadi seperti kita melakukan perintah-perintah dasar seperti perintah ls, mv, ataupun cd. Nah, ketika kita melakukan stdin atau input, pasti akan menampilkan output atau stdr. Nah, stdout ini sendiri itu singkatan dari standar output. Jadi ketika kita stdin atau memberikan perintah, maka akan diproses oleh Linux, lalu akan ditampilkan, ataupun karena kesalahan pada perintahnya, maka akan menampilkan output error. Nah, stdr itu merupakan standar error. Jadi ketika kita melakukan sebuah input atau stdin, maka akan diproses lalu bisa melakukan kedua out tergantung dari apakah benar perintahnya atau jika salah. Jika benar, maka akan menampilkan stdout. Jika salah, akan menampilkan stdr. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debian dan juga terminal ya teman-teman. Di sini saya akan ketikkan ls. Nah, di sini sudah bisa terlihat bahwa ls ini merupakan sebuah input atau stdin, dan ini merupakan sebuah output atau stdout. Nah, lalu saya akan mencoba membuat file, yaitu file. Lalu di sini saya akan coba memasuki file cd. Bisa dilihat di sini bahwa outputnya adalah error. Kenapa bisa error? Karena saya salah memasukkan sebuah input atau stdi-nya. Jadi di sini akan menampilkan sebuah stdr karena perintah yang saya lakukan adalah perintah yang salah. Nah, selain itu di sini saya juga akan memberitahu bagaimana caranya menampilkan output ini pada sebuah file. Nah, di sini saya akan coba ketikkan ls. Nah, ini merupakan sebuah output dari perintah ls. Nah, jadi saya akan memasukkan perintah ini ke dalam sebuah file. Di sini saya akan ketikkan ls. Nah, meskipun saya belum membuat filenya, tetapi saya akan mencoba mengetikkan ls. Nah, di sini sudah bisa terlihat bahwa file show.txt ini sudah ada. Lalu saya akan mencoba melihat apakah outputnya bisa ditampilkan dalam file show.txt atau tidak. Untuk menampilkan sebuah isi dari file, kita bisa menggunakan perintah cat. Nah, di sini saya akan mengetikkan cat show. Bisa dilihat di sini, ini merupakan sebuah output. Ini ya teman-teman, yang ini sudah berada pada dalam file show.txt. Ini. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah direktori dengan perintah mkdir. Di sini saya akan menamainya dengan tes. Nah, lalu saya akan membuat sebuah file dalam direktori tes12 ini. Kita bisa ketikkan touch. Nah, di sini saya akan menamainya filenya dengan nama isi tes. Lalu enter. Nah, lalu saya akan mengetikkan ls. Teman-teman, itu salah. Lalu ini menampilkan sebuah file, yaitu file isi teks.txt ya teman-teman, yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini saya akan membuat output ini tersimpan pada file show.txt. Caranya kita bisa ketikkan ls show.txt. Lalu kita bisa menggunakan cat show.
untuk melihat tampilannya. Di sini sudah bisa kalian lihat bahwa output dari ini sudah tertampil dalam file get_show.txt. Nah, bagaimana sih caranya kita menampilkan output ini juga dalam file show.txt ini? Karena di sini hanya menampilkan satu output saja, yaitu isi text.txt. Nah, caranya kita bisa menggunakan tanda lebih darinya itu 2 kali, jadi seperti ini. Di sini saya akan mengulang perintahnya dengan mengetikkan ls, lalu di sini outputnya sudah seperti ini. Lalu saya akan ketikkan lagi ls S12 nya, tapi tanda lebih darinya kita tambahkan satu lagi. Lalu di sini ketikkan juga get_show.txt. Nah, bisa kalian lihat bahwa output sebelumnya maupun output sekarang sudah bisa tertampil dalam file show.txt. Jadi begitulah cara untuk menyimpan sebuah output dalam file. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengenalan Vim. Nah, apa sih itu Vim? Vim merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Nah, di sini untuk mengeceknya apakah kita sudah memiliki file atau apakah kita sudah memiliki Vim atau belum, kita bisa menggunakan Vim. Lalu kita bisa tag jangan enter. Di sini ada viewer vim.ini. Nah, jadi di sini kita belum memiliki Vim. Nah, karena pada dasarnya Vim itu tidak ada pada Linux, jadi kita harus menginstal Vim tersendiri. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai V. Nah, apa sih itu V? V merupakan Vim tapi yang versi lamanya. Jadi V itu versi lama, maka Vim adalah versi terbarunya. Untuk menginstalnya kita bisa ke root dulu. Jika kita menginstalnya di sini, maka akan menampilkan output denied seperti ini. Kalau kita ingin menginstal Vim, kita bisa ketikkan apt Vim. Nah, maka di sini akan menampilkan output denied karena di sini kita belum berada pada root. Nah, tapi untuk masuk ke root kita bisa ketikkan su lalu enter, kita masukkan password, lalu ketikkan cd/root. Kita bisa ketikkan perintah yang tadi, yaitu apt get install Vim. Nah, di sini kita bisa klik ya. Sekarang di sini meminta persetujuan apakah kita akan melanjut menginstalan Vim atau tidak. Karena kita akan meneruskannya, kita bisa ketikkan yes. Kita bisa menyalakan tombol kaset atau tombol lingkaran ini, tapi karena ini mati, kita bisa menyalakan dengan cara kita klik kanan. Nah, lalu di sini kita bisa memasukkan file Debian-nya yang sama seperti saat kita menginstal Debian ini. Kita bisa klik di sini. Nah, lalu sudah nyala, kita bisa full screen lagi, tapi di sini saya tidak full screen ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, lalu dia akan melanjutkan penginstalannya. Lalu di sini proses penginstalannya sudah selesai. Kita bisa kembali ke home. Selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya mengenai konfigurasi boot order. Nah, ketika kalian sudah menginstal Vim terus shutdown maka ketika di running kembali tampilannya jadi seperti ini ya, teman-teman. Terus
itu dikarenakan karena kita memilih DVD atau CD untuk menginstal film, karena seluruh proses instalasi film berada pada DVD yang sudah kita pilih. Kita sudah mengaktifkan kembali DVD pada DBM server kita. Jadi kita matikan dan start ulang akan melakukan instalasi ulang. Jadi untuk konfigurasinya kalian bisa pergi ke setting pada bagian, lalu kalian pilih sistem. Nah, bisa dilihat di sini bahwa harddisknya itu berada pada komputer ketiga. Jadi ketika kita melarang virtual machine, dia akan menjalankan DVD terlebih dahulu. Karena itulah kita diperintahkan untuk menginstal ulang. Jadi kita bisa naikkan harddisk menjadi paling atas, teman-teman. Lalu optikalnya yang kedua, lalu kita klik OK, lalu kita bisa start lagi DBM-nya. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai edit file dengan film. Nah, di sini saya akan mencoba ketikkan. Nah, di sini terdapat sebuah file yaitu file test.txt. Nah, di sini file ini akan saya gunakan untuk praktek film. Nah, di sini saya akan mencoba melihat isi dari file teks ini. Nah, bisa terlihat di sini bahwa outputnya ini tidak ada. Nah, bisa terlihat di sini bahwa outputnya ini tidak ada, maka isi dari test.txt-nya itu pun kosong. Nah, kita akan menambahkan kata pada file test.txt. Caranya kita bisa ketikkan lalu kita bisa, nah di sini kita belum bisa menambahkan apapun. Untuk menambahkan seperti kata atau mengisinya dengan lain, kita bisa masuk ke mode insert. Caranya kita bisa klik tombol I atau keyboard I pada keyboard. Nah, di sini saya sudah masuk ke insert. Maka di sini saya akan menambahkan beberapa kata, yaitu seperti halo 1, halo 2, dan halo 3. Lalu di sini untuk men-save-nya dan juga sekaligus keluar, kalian bisa keluar dulu tadi dari mode insert, yaitu dengan mengaktifkan tombol escape pada keyboard untuk men-save dan keluar. Kita bisa ketikkan titik 2 lalu W untuk save dan G untuk keluar. Nah, kalau sudah kita bisa enter. Nah, kita akan coba melihat apakah kata-kata tadi ada dalam file test.txt atau tidak. Kita bisa jadinya test.txt. Bisa terlihat di sini bahwa sudah ada, ya teman-teman, isi dari file test yang sudah kita buat tadi. Nah, tapi bagaimana sih jika kalian hanya ingin keluar saja tanpa harus menyimpannya? Nah, untuk keluar saja kita bisa menggunakan perintah key ditambah dengan tanda seru seperti ini. Nah, berarti kalian untuk keluar bisa menggunakan cara seperti ini. Saya bisa langsung contohkan. Kita bisa masuk ke tes terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan masuk ke mode insert. Klik keyboard I. Lalu di sini akan menambah
lalu kita escape. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan tanda titik dua, lalu tanda key, lalu tanda suruh seperti itu, lalu enter. Nah, lalu kita akan cek apakah tulisan tadi ada atau tidak. Anda bisa lihat di sini bahwa benar kita tidak menyimpannya, kita hanya keluar, jadi tulisan dalam kata tadi tidak ada. Yang bisa kita simpulkan bahwa jika kita ingin masuk, kita bisa ketik yang B, dan jika kita ingin keluar tapi bisa menyimpannya, kita bisa tambahkan key. Sedangkan jika kita ingin keluar tanpa menyimpannya, kita bisa tambahkan key lalu tambah 10. Nah, lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai perintah more dan less. Nah, di sini saya akan masuk ke sebuah file, yaitu file .log. Nah, di sini saya bisa ketikkan Nah, di sini menampilkan output permission, granted atau persetujuan atau tidak diizinkan, karena kita sedang berada pada mode user. Untuk masuk ke file ini kita harus masuk ke mode router terlebih dahulu. Jadi saya bisa ketikkan terus saya masukkan passwordnya. Lalu di sini saya akan masuk ke root. Di sini kita bisa ketikkan yang tadi, yaitu get //log. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika kita menggunakan perintah get, maka akan menampilkan seluruh isinya, karena ini merupakan informasi penting saat kita masuk ke DBS Debian Server. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ada banyak sekali informasi. Nah, jika kita ingin melihat tampilan awalnya, kalau kita bisa ketikkan more ini namanya. Nah, lalu jika kalian ingin melihat tampilannya atau selebihnya dengan enter dan space. Nah, jika kita menggunakan space, maka akan menampilkan satu halaman. Nah, jika saya menggunakan enter, maka hanya akan menampilkan satu baris saja seperti ini. Nah, lalu jika seharusnya 100% baru selesai, kalian bisa menggunakan printer key. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selain menggunakan perintah more, kalian juga bisa menggunakan perintah less. Caranya sama seperti tadi, hanya mengganti dari more menjadi less. Seperti ini ya teman-teman. Ini pun sama ya, kita bisa menggunakan space untuk melihat satu halaman dan juga bisa menggunakan enter untuk melihat satu baris. Nah, lalu kita pembahasan selanjutnya mengenai perintah head and tail. Itu sama seperti perintah more dan less. Bedanya di sini head itu digunakan untuk melihat awal output, sedangkan tail digunakan untuk melihat akhir output. Dan langsung kita praktikkan saja. Di sini saya akan mempraktikkan head terlebih dahulu. Di sini bisa ketikkan
Nah, di sini hanya menampilkan awalnya saja, jadi tampilan itu sedikit jadi seperti ini. Nah, lalu saya akan menggantikan file sama seperti head. Caranya hanya kita mengganti dari head ke file. Nah, ini adalah tampilan akhir dari bootlock. Nah, lalu kita juga bisa memberikan perintah untuk memperlihatkan beberapa banyak baris yang kita inginkan. Misalnya di sini saya akan memberikan perintah untuk menampilkan output awal, tapi hanya 5 baris saja. Jadi di sini saya bisa menggunakan perintah head. Lalu kita berikan tambahan min n. Jadi itulah pembahasan kita pada video kali ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.